Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geta di Hukama, pendamping sosial Kecamatan Anjibaran di channel Hukama Official. Ya, baiklah teman-teman, kita akan memberikan informasi yang lumayan penting ya teman-teman. Nah, ini perihal tentang Q&A ya, question and answer ya, oke? Pertanyaan dan jawaban. Nah, dimana pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya agak penting kalau teman-teman juga melakukan ini ya, jadi merasakan apa yang dirasakan oleh subscriber saya tentang pertanyaan ini. Nah, saya akan jelaskan di sini ketika bahasa tulisan saya tidak bisa dicerna dengan baik, saya akan menjelaskan lewat omongan saya, oke? Ya, sebelum saya mulai seperti biasa ya, like, comment, dan subscribe ya channel Hukama Official ini agar teman-teman langsung notice ya, langsung ketemu Hukama Official ternyata update terus tentang kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Indonesia ya. Langsung saja, oke? Kita langsung capcus. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu dari Mbak Lucy Wirnaningsih ya. Halo Mbak Lucy Wirnaningsih, sehat? Alhamdulillah. Jadi di sini Mbak Lucy Wirnaningsih komentar di video resertifikasi KPM PKH keluar, ada kemudian tambah lagi. Nah, pertanyaannya adalah, tapi maaf nih Kak, saya juga mau nanya, di channel kakak kan bantuan PKH yang akan dicabut yang dapatnya tahun 2007 sampai 2012 yang sudah baru, tapi yang dapatnya tahun 2017 gimana Kak, apa akan dicabut? Nah, pertanyaan bagus sekali teman-teman. Jawabannya adalah ya. Nah, kenapa iya? Jadi begini, di resertifikasi ini pemerintah ini kurang lebih ada 2 juta KPM yang akan kita cabut, di mana dari 2007 sampai 2012 benar-benar kita hapus. Nah, tapi di situ pun harus yang mampu dan tidak. Nah, yang 2013 sampai sekarang 2020 itu pun akan dicabut ketika data tersebut identifikasinya adalah middle class, yaitu menengah ke atas. Kalau bahasa PKH-nya itu desil 4 teman-teman. Nah, ketika sudah, maka saya akan mengecek teman-teman semua menjadi peserta PKH layak atau tidak untuk melanjut atau tidak gitu. Nah, jawabannya memuaskan teman-teman? Puas Mbak Lucy? Kalau nggak puas nanti bisa tanya lagi ya, nggak apa-apa. Jadi intinya bisa keluar dari PKH ketika sudah masuk kategori middle class. Nah, itu dia. Nah, lanjut ya. Lanjut dari Mbak Firda Iski. Nah, Mbak Firda Iski ini komentar di video saya tentang edaran percepatan penyaluran bantuan sosial ya. Jadi ada edaran yang dimana edaran itu berbunyi di bulan September dicairkan lebih awal, di bulan Oktober dicairkan 3 bulan sekali. Nah, pertanyaannya adalah Mbak Firda Iski bertanya seperti ini, Kak, kalau udah dapat bantuan hanya berupa buku tabungan dan akses ke bank terkait jarak jauh. Pertanyaannya, 1. Kenapa kartu ATM tidak bisa keluar? Nah, otomatis sejak tahun 2018 hanya mendapatkan uang, bukan beras. Nah, yang kedua, kira-kira berapa lama kartu KKS jadi? Nah, yang ketiga, jika mengadu kepada siapa? Soalnya kalau hanya kepada pendamping yang ada hanya jawaban emosi. Terima kasih ya. Baiklah, saya terlihat emosi tidak ini Bu? Tidak ya. Baiklah, yang pertama, kenapa kartu ATM tidak bisa keluar? Sejak tahun 2018 hanya mendapatkan uang, bukan beras. Nah, ini sangat mengganjal buat saya sendiri ya, karena selama ini saya menjadi pendamping PKH, malah KPM itu menerima kartunya. Nah, buku tabungan ada yang menerima, ada yang belum. Nah, dan bantuan itu lewat kartu itu, karena kita kan bantuan non tunai. Nah, bantuan non tunai ini lewat ATM. Nah, kenapa kok malah ini kebalik, dapat buku tabungannya, kok malah nggak menerima kartunya? Nah, ini dipertanyakan. Nah, ketika seperti itu, coba diselidiki apakah ternyata bisa saja kartunya atau di bank, atau bisa saja kartunya di pendamping, atau bisa saja kartunya di kabupaten, dinas sosial kabupaten, di PKH kabupaten ya. Nah, ini bisa ibu cek
ketika nanti tanyakan dulu, ketika takut sama pendamping, ke Dinas Sosial Kabupaten, PKH Kabupaten, menanyakan. Insya Allah orang-orang kabupaten ini akan netral dan tidak akan marah. Bahkan malah bisa jadi pendampingnya yang akan kena karena tidak bisa menjawab kepuasan KPM yang mengalami kendala itu. Nah, itu yang pertama. Rata-rata dapat ATM-nya teman-teman, malah buku tabungannya yang telat. Nah, itu. Yang kedua, kira-kira berapa lama kartu KKS jadi? Kalau di Banyumas sendiri langsung jadi ketika kartunya itu ada, tapi tidak bisa dengan by name kosongan ya teman-teman. Nah, itu bisa langsung jadi. Bisa jadi ketika contoh misalkan KKS dan atau mungkin hal-hal yang lain. Jadi untuk pembuatan KKS terbaru itu memang dari pusat lalu ke bank kabupaten ya, bank besarnya, lalu ke hubungan dengan PKH kabupaten lah, PKH kabupaten menghubungi ke pendamping. Nah, itu jadi agak lama kalau itu. Nah, berikutnya tentang jika mengadu kepada siapa, yaitu kepada pusat bisa call center ya. Kalau saya sudah pernah bikin cara pengaduan bagaimana PKH BPNT itu ada. Nah, itu bisa dilihat ya di playlist YouTube saya, itu ada itu. Nah, terus kalau misalkan ribet mas, boleh ke PKH kecamatan, kalau enggak PKH kabupaten, mau menghindari pendamping yang tidak kooperatif tersebut. Nah, itu bisa jadi salah satu cara biar Ibu Firda Iski ini bisa menyelesaikan masalahnya itu. Nah, harusnya menerima kartu ibu. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Mbak Nunung, masih takut Nuraini. Waduh, ini namanya unyu-unyu banget ya. Mbak Nunung masih takut Nuraini. Assalamualaikum, saya penerima BPNT tapi kartunya ketelan di ATM. Apakah saya masih bisa menerima manfaat setiap bulannya? Terima kasih. Nah, begini teman-teman, secara aturan di bank, ATM yang masuk ke mesin ATM ya, kartunya itu ya, itu di bumi hanguskan, tidak bisa diganti lagi. Nah, tapi kalau di Banyumas di sini itu ada kebijakan teman-teman, ketika ada ATM PKH atau ATM BPNT yang dimana itu rusak dan sebagainya, itu bisa ya teman-teman menghubungi bank atau PKH. Biasanya bank itu menghubungi PKH kabupaten, ini ada ATM ketelan atas nama ini. Nah, ini bisa lah, ini bisa diatur sesuai kebijakan masing-masing. Nah, ketika misalkan ternyata ada penyalahgunaan, bank itu pun harus biasanya tegas, secara aturannya tidak boleh ya tidak boleh begitu ya. Nah, ini dari Mbak Nunung, begitu ya Mbak Nunung. Kalau bisa coba ditanyakan ke pendamping lalu ke bank. Kalau enggak ke pendamping dulu. Pendamping biasanya follow up. Follow up itu berarti tindak lanjut ke banknya bagaimana begitu. Nah, itu lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari Mbak Anggi Silvia. Nah, Mbak Anggi Silvia ini menanyakan, Kak, saya waktu akhir bulan Juli baru pertemuan awal, apakah saya sudah masuk peserta PKH? Nah, ini jadi di video saya yang penambahan ini ya teman-teman, di akhir bulan Juli ini memang nyatanya banyak sekali adanya pertemuan awal. Nah, ini belum tentu menjadi peserta PKH karena kita harus validasi. Setelah divalidasi kita input data tersebut, kita kirim ke pusat. Nah, datanya nanti keluar ada pengumuman apakah Mbak Anggi Silvia ini masuk menjadi peserta PKH atau tidak ya. Bersabar ya, sabar saja, insya Allah pada waktunya akan tepat ya. Oke, siap. Begitu ya Mbak Anggi Silvia. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Firman Iwan. Firman Iwan Fales apa ya ini? Nah, Assalamualaikum, saya mau tanya, istri saya dapat KKS bulan 4 tahun 2020. Berarti bulan Januari, bulan Maret, April ya. Padahal anaknya sekolah semua, nggak pernah dapat bantuan sedikit pun. Baru tahun inilah dapat KKS sembako. Apakah istri saya dapat bantuan tambahan? Atas infonya saya ucapkan terima kasih. Nah, ini perihal bantuan tambahan yang 500.000 harusnya beliau menerima karena mempunyai kartu KKS ya. Apalagi beliau ini hanya peserta sembako atau BPNT ya. Jadi bisa menerima bantuan tersebut untuk yang 500.000. Nah, kalau yang untuk PKH ini belum jelas kapan. Jadi mohon bersabar. Oke,
Siap? Pak Firman seperti itu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari Kak Faizah Maulidia 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Ada sebentar ini anak pramuka kali ya. Baiklah, KKS PKH tertelan mesin ATM bagaimana nasibnya? Di video itu saya menjelaskan itu. Nah, lalu Mbak Faizah bertanya, kalau pendamping tidak mau menganterin itu gimana kakak? Sendiri saja nggak apa-apa kakak. Nah, itu kan saya sudah jelaskan di video caranya bagaimana kalau ternyata KKS tertelan dan sebagainya ya. Nah, sendiri nggak apa-apa, terus bisa ke dinas kabupaten nggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, itu berikutnya dari Mbak Yuyun Andriani. Mbak Yuyun Andriani ini tanya, Assalamualaikum, kalau yang usaha suami tapi kartu PKH-nya atas nama istri gimana tuh? Aku bisa dapat bantuan PKH graduasi juga, makasih kakak. Nah, untuk bantuan stimulan untuk KPM graduasi, nyatanya ini adalah bantuan untuk KPM yang sudah graduasi atau sudah keluar dari PKH. Kalau menjadi peserta PKH berarti belum menerima bantuan stimulan ini. Oke? Siap? Lanjut ya? Lanjut. Nah, berikutnya Mas anak dari Mbak Sri Wahyuni, mohon maaf, dari Mbak Sri Wahyuni menanyakan cara menghitung jumlah pencairan PKH. Di video itu Mbak Sri itu tanya, Mas anak saya SD sama balita, saya sudah 3 kali ambil di e-warung hanya 250.000, apakah memang begitu dapatnya tiap bulan? Nah, Mbak Sri ini berarti nggak lihat videonya ya. Nah, sedangkan di video itu sudah dijelaskan bahwa anak SD itu menerima per bulannya 75.000, lalu anak balita itu per bulannya 250.000. Jadi kalau kita jumlahkan otomatis 250 tambah 75.000 jadi 325.000. Nah, jadi ada komponen yang tidak masuk atau masih sisa di ATM-nya. Nah, itu bisa ya teman-teman, coba dicek ya Ibu Sri Wahyuni. Begitu ya, paham? Kalau belum paham bisa ditonton videonya, insya Allah paham ya. Itu. Berikutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Agus Sofani. Nah, Mas Agus Sofani ini tanya, Mas, saya mau tanya, saya kan dapat PKH dari PKH tapi BPNT-nya dari tahun 2017 belum aktif. Gimana caranya? Apa saya dapat bantuan beras 15 kg? Makasih sebelumnya. Oke, jadi KPM PKH dari tahun 2017 belum aktif. Nah, ini satu caranya adalah lapor ke pendamping bahwasanya Pak Agus ini belum menerima bantuan BPNT ya. BPNT-nya belum cair. Nah, BPNT belum cair ini banyak sekali kendalanya. Satu, ID BPT yang sama, mungkin saja dengan ibunya atau istrinya atau anaknya dan sebagainya. Kedua, pernah ganti kartu. Ini yang mengakibatkan bantuan BPNT-nya tidak bisa cair. Nah, itu. Terus apakah dapat 15 kg? Untuk KPM PKH tidak bisa menerima bantuan tersebut. Oke, paham ya Pak Agus? Bagus. Siap, lanjut ya. Oke, kita lanjut berikutnya Q&A dari Tiarma Sibarani. Nah, Mbak Tiarma ini menanyakan, Mas tolong, Mas saya orang miskin tapi tidak pernah dapat berupa bantuan apapun Mas, tolong dipertimbangkan agar Sudi kiranya masukin saya dalam anggota PKH saya. Tulang punggung, nah, saya tulang punggung, mohon dipertimbangkan Pak. Nah, baiklah, karena Mas apa ya mungkin dia itu grogi sama saya. Jadi Mbak Tiarma ini mohon maaf sekali, untuk kategori orang miskin dan sebagainya itu bisa dilaporkan ke desa untuk dimasukkan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial ya, dimana itu bisa dikelola oleh desa. Nah, ketika Mbak merasa tidak mampu, maka desa akan mengusulkan. Tapi ketika Mbak itu merasa mampu, alangkah baiknya jangan. Nah, pengusulan pun enggak cepat teman-teman, harus lama sekali ya. Jadi kemarin kan kita dapat bantuan apa lah, ini bisa bukan PKH saja, ada bantuan COVID yang 300.000, 600.000, ada jaminan pengaman sosial atau JPS itu ya, yang dari provinsi atau kabupaten itu bisa masuk ke situ. Hampir semua yang ada di desa saya itu menerima, kecuali BUMN dan pegawai negeri itu teman-teman. Nah,
lanjut ya. Puas ya Mbak Tiarma? Siap? Oke, lanjut. Nah ini dari Mbak Dani aja. Nah, Mbak Dani aja tanya, mau nambah setiap bukannya pun nggak ngaruh, wong datanya itu aja yang dikirimkan, gimana mau dapat giliran? Mohon maaf Mbak Dani aja. Jadi untuk seperti ini kita sebagai yang tulang punggung paling bawah ya, ujung tombak ya, kita itu semaksimal mungkin data itu tetap berubah. Nah kalau dari desa pun kita sama mengusulkan agar data-data yang sudah kaya, yang miskin itu sudah berubah. Dan dari kementerian pun data KPS itu sudah menyarankan untuk update data, dimana ada yang miskin, ada yang kaya, yang miskin dan kaya ini datanya harus berubah-ubah. Dan perlu diketahui 5 menit kemudian teman-teman bisa jadi kaya, bisa juga jadi miskin. Itu bisa terjadi ya. Bisa saja jalan-jalan ketemu koper isinya 500 juta, bisa jadi ya. Bisa jadi misalkan contoh punya mobil kebakaran, tapi kan nyusul itu amit-amit lah ya. Nah itu ekonomi orang itu macam-macam. Nah kita tugasnya adalah harus benar-benar menghandle kebutuhan kita dan sebagainya itu, agar kita sih jangan sampai roda itu kan berputar ya, jangan sampai yang sudah di atas kok turun lagi. Nah kalau bisa roda berputar di atasnya diganjel ya, benang dhuwur bae kayak gitu ya. Nah itu jadi datanya berubah ya Ibu Daniel. Nah itu. Nah baik, mungkin itu dulu ya pertanyaan Q&A-nya. Nah nanti pertanyaan berikutnya saya akan bacakan lagi dan jawab sesuai apa yang saya ketahui. Oke, saya Geta Yugoman, pendamping sosial Kecamatan Jemberana Kabupaten Banyumas, menginformasikan dan menjawab seikhlas saya ya. Baik, saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, sip santun integritas profesional. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bila nih dadah.